Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi dalam channel Pencari Sayap Emas yang akan berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, sekaligus dapat menambah wawasan. Kali ini saya akan membahas materi yang cukup krusial, materi yang akan kita bahas mengenai kemiskinan. Ya, kemiskinan. Apa kalian tahu kalau banyak orang yang menyalahartikan kemiskinan dengan akibat dari malas? Ya, kalian tidak salah dengar. Malas. Kalau saya menanyakan satu hal kepada kalian, apa kalian setuju dengan anggapan kebanyakan orang yang mengatakan, kalau penyebab kemiskinan adalah rasa malas? Mungkin dari kalian adalah yang setuju, ada yang tidak setuju atau mungkin ada yang masih ragu-ragu karena takut kalau jawaban kalian salah. Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut saya sendiri, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Mari kita bahas dulu dari awal. Banyak pernyataan beredar bahwa penyebab miskin adalah malas bekerja. Padahal tidak semua orang yang malas bekerja itu miskin. Lantas bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dan kemalasan kerja yang sebenarnya? Berdasarkan ilmu sosiologi, ada dua pandangan mengenai sebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan dianggap bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik psikologis kultural individu. Contohnya, yaitu malas atau tidak punya etos kerja dan wirausaha. Kedua, kemiskinan muncul dari faktor-faktor struktural, seperti kurangnya kesempatan dan kompetisi yang terlalu ketat atau tidak memiliki modal usaha. Kita terbiasa menghakimi orang yang miskin sebagai orang yang malas atau tidak mau bekerja keras. Padahal, jika kita melihat pengemis di pinggir jalan, panas-panas, pakai pakaian badut menari-nari. Itu kan pekerjaan yang berat sebetulnya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia pada 2019 lalu mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin, ketika dewasa akan tetap miskin. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unair, hal itu menunjukkan bahwa mata rantai kemiskinan memang sulit diputus. Karena keluarga miskin tidak memiliki modal ekonomi yang cukup dan tidak sekolah dengan baik, ujung-ujungnya dia kembali miskin. Peluang mereka untuk naik kelas tidak bisa ditembus karena tidak punya modal sosial dan ekonomi yang cukup, terangnya. Penyebab sulitnya memutus rantai kemiskinan disebutkan Prof. Bagong karena faktor struktural yang tidak ramah. Serta, kebijakan pemerintah bersifat meritokrasi yakni belum berpihak untuk melindungi si miskin. Kebijakan meritokrasi itu intinya orang miskin diberi bantuan, soal bagaimana mereka bertahan hidup menghadapi struktur yang kompetitif terserah pada semangatnya orang miskin, ungkap Dekan FISIP Unair. Bagaimana kawan-kawan? Kalian sudah paham atau masih bingung? Kesimpulannya simpel saja, kemiskinan pada kehidupan seseorang tidak selalu diakibatkan oleh rasa malas, seperti malas bekerja. Beberapa hal seperti keadaan atau sulitnya kesempatan bagi orang-orang tertentu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi salah satu penyebab banyaknya kemiskinan. Semoga kita senantiasa bersikap bijaksana dalam setiap keadaan dan tidak mendikte sesuatu tanpa tahu kebenarannya.